Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil fala hadiyalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kerabat kisah muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu penghuni Sufah. Kaum muslimin yang telah menempuh perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah mesti menghadapi beberapa permasalahan sosial. Kedatangan mereka yang tanpa perbekalan memadai ke suatu daerah agraris yang sangat berbeda dengan daerah asal yang gersang menjadi faktor pemicu. Intinya, mereka membutuhkan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan pemukiman. Persaudaraan atau al-muhah yang dijalin oleh Rasulullah SAW antara kaum muhajirin dan ansor sudah merupakan salah satu solusi untuk meminimalisir problematika di atas. Kaum ansor sudah mencurahkan segala kemampuan dalam rangka membantu kaum muhajirin. Namun, sebagian kaum muhajirin ini masih membutuhkan tempat tinggal. Ditambah lagi, intensitas gelombang hijrah yang tak kunjung berhenti, terutama sampai menjelang perang Khandaq. Tak diragukan, bila kondisi ini mendorong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai memikirkan tempat berteduh bagi orang-orang kafir yang sudah menetap di Madinah. Asal bangunan Sufah, momen yang tepat pun datang manakala perintah pengalihan arah kiblat datang dari arah Masjidil Aqsa ke arah Ka'bah. Kaum muslimin menghadap arah Masjidil Aqsa dalam sholat selama 16 bulan pasca hijrah Rasulullah ke Madinah. Akibatnya, tembok yang sebelumnya berada di depan kini menjadi di belakang masjid. Rasulullah SAW memerintahkan agar tempat itu diberi atap. Akan tetapi, bagian sisi-sisi pinggirnya masih dibiarkan terbuka tanpa tembok penutup. Itulah tempat yang kemudian dikenal dengan Sufah, yang akan menjadi tempat tinggal bagi kaum muhajirin. Secara pasti tidak diketahui berapa luas Sufah, tapi yang jelas tempat itu bisa menampung banyak orang. Sampai-sampai Nabi SAW pernah menjadikan tempat itu sebagai tempat walimah atau acara makan-makan yang dihadiri oleh 300 orang.
meski sebagian yang hadir terpaksa duduk di kamar sebagian istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdekatan dengan masjid. Penghuni Suffah. Yang pertama kali tinggal di Suffah adalah kaum Muhajirin. Oleh karena itu, terkadang Suffah ini melekat dengan mereka hingga juga dikenal dengan sebutan Suffatul Muhajirin. Tempat ini juga menjadi tempat persinggahan para utusan yang hendak menjumpai Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya dan kesiapannya menaati Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah orang yang dipercaya sebagai penanggung jawab orang-orang yang tinggal di Suffah, baik yang menetap dalam jangka waktu yang lama ataupun yang sekedar singgah saja. Penghuni Suffah ini tidak hanya terdiri dari kaum Muhajirin ataupun para utusan saja. Sebagian sahabat dari kalangan Ansor juga penghuninya. Kendati pun mereka telah memiliki rumah di Madinah dan memiliki harta yang cukup, kemauan mereka untuk hidup zuhud menjadi alasan mengapa mereka memilih tinggal di Suffah. Di antaranya Ka'ab bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu, Hanzalah bin Amir radhiyallahu anhu, dan Haritsah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Jumlah penghuni Suffah. Jumlah penghuni Suffah tidak stabil. Jumlah mereka akan bertambah seiring dengan peningkatan angka pendatang ke Madinah. Namun dalam kondisi normal, jumlah penghuni sekitar 70 orang. Terkadang jumlah mereka meningkat tajam. Pernah dalam satu kesempatan seorang dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu menjamu 80 penghuni Suffah. Hitungan ini belum mencakup yang dijamu oleh para sahabat yang lain. Penyusun kitab Al-Hilyah Abu Nu'aim menyebutkan nama-nama mereka satu persatu. Di antara mereka adalah Abu Hurairah, Abu Dzar al-Ghifari, Watsilah bin al-Asqa, Salman al-Farisi, dan lain sebagainya radhiyallahu anhu. Kesibukan penghuni Suffah belajar ilmu agama, beribadah, dan berjihad. Para penghuni Suffah ini memfokuskan diri untuk belajar, beriktikaf di masjid dalam rangka beribadah, dan sudah terbiasa dengan hidup kekurangan. Mereka senantiasa melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, mempelajari ayat-ayatnya, dan berzikir. Sebagian mereka belajar baca tulis, sampai salah satu dari mereka ada yang menghadiahkan busur panahnya kepada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, karena beliau radhiyallahu anhu berjasa mengajar Al-Quran dan menulis kepada pemilik busur tersebut. Disebabkan oleh konsentrasi penuh mereka dalam belajar agama, mereka tidak heran kalau kemudian lahir orang-orang yang menonjol keilmuannya dari mereka. Sebut saja Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal dengan hafalan hadis yang sangat banyak, atau sahabat Huzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu yang sangat perhatian akan hadis fitnah. Namun ini bukan bermakna bahwa mereka tidak peduli dengan kegiatan kemasyarakatan dan tidak memiliki andil dalam jihad. Terbukti sebagian di antara mereka gugur dalam perang Badar. Seperti Syafwan bin Bidah, Qubay bin Yusuf, Salim bin Umair, dan Haritsah bin Nu'man al-Ansari radhiyallahu anhu. Sebagian juga gugur di medan perang Uhud, yaitu Kansalah radhiyallahu anhu, atau di peristiwa Hudaybiyah, perang Khaybar, perang Tabuk,
dan perang Yamamah. Begitulah para penghuni Suffah. Mereka sangat perhatian terhadap ilmu dan ibadah. Di malam hari tekun beribadah dan siang hari menjadi penjuang gagah berani. Pakaian dan makanan mereka. Mereka yang tinggal di Suffah sudah terbiasa dengan hidup kekurangan. Kebanyakan mereka tidak memiliki pakaian yang memadai untuk menutupi seluruh badan dan melindunginya dari dinginnya udara. Dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, saya melihat 70 orang dari penghuni Suffah. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenakan ridha atau kain penutup bagian atas tubuh. Hanya mengenakan sarung atau hanya kisah saja. Mereka mengikatkan kisah tersebut pada leher mereka. Ada yang menjulur sampai ke separuh betis, ada yang sampai mata kaki. Lalu dia menyatukannya dengan tangan karena khawatir auratnya terlihat. Demikian pula makanan mereka tidak lebih baik dari kondisi pakaian yang mereka senang. Kurma kering adalah makanan yang sering mereka konsumsi. Rasulullah SAW memberikan setengah mud atau kurang lebih 1 genggam kurma untuk 1 orang setiap hari. Sampai ada di antara mereka yang merasakan perutnya panas karena terlalu banyak makan kurma kering. Namun begitu, Rasulullah SAW tidak mampu memberikan makanan yang lebih baik buat mereka. Hanya saja beliau SAW senantiasa memotivasi mereka agar kuat dan bersabar. Terkadang mereka diundang untuk makan-makan atau dibawakan susu, atau terkadang juga mendapat hidangan istimewa seperti sarin atau bubur gandum dengan campuran minyak samin dan lain-lain. Perhatian Nabi SAW kepada penghuni Suffah. Rasulullah SAW sangat perhatian terhadap mereka. Seringkali beliau SAW sering mengunjungi mereka, menanyakan kondisi mereka, mengarahkan duduk bersama, mengarahkan mereka agar banyak membaca Al-Quran, memotivasi mereka agar memandang dunia itu remeh dan tidak berharap untuk merangkulnya. Jika ada yang mengirimkan sedekah kepada Rasulullah SAW, beliau lantas mengirim seluruhnya kepada mereka. Kalau hadiah yang beliau terima, sebagiannya beliau kirimkan dan sisanya beliau ambil buat keperluan pribadi atau hadiah tersebut dinikmati bersama mereka. Ketika putri beliau Fatimah radhiyallahu anha melahirkan Hasan radhiyallahu anhu, beliau SAW menyuruhnya bersedekah untuk penghuni Suffah dengan perak seberat rambut Hasan yang dicukur. Dalam riwayat Ahmad rahimahullah diceritakan bahwa Rasulullah SAW lebih mengutamakan penghuni Suffah ketimbang keluarga beliau sendiri, yaitu Fatimah. Wujud perhatian yang lain, beliau SAW memerintahkan para sahabat yang memiliki kemampuan ekonomi berlebih agar bersedekah kepada penghuni Suffah. Baik kerabat muslim, itulah tadi cerita tentang penghuni Suffah. Penghuni Suffah yang berada di kota Madinah. Baik kerabat, semoga video ini bermanfaat.
pelajari dan memotivasi agar kita lebih rajin untuk beribadah dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kerabat, cukup sekian videonya. Nun wal qalam bima yasturun. Wassalamualaikum